Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya ada nama Rizky Putra. Saya Armanda Grace Aulia. Saya Evan Adi Chandra. saya Yola Febrila. Saya Arvin Awalandra. Kami akan menjelaskan tentang TCP IP dan OSI layer. Selamat menonton. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Febrila dengan NIM 22111073010. Di sini sebelum membahas tentang TCP/IP dan OSI layer, saya akan membahas sedikit tentang protokol. Protokol dalam jaringan komputer adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik perangkat. Jadi, protokol merupakan seperangkat aturan digital yang mengendalikan cara data dikirim melalui jaringan. Misalnya, ketika kita ingin membuka web atau mengirimkan email, komputer kita mengirim dan menerima data sebagai serangkaian pesan yang dibagi menjadi paket. Protokol itu mempunyai beberapa jenis, yaitu TCP/IP, Domain Name System, HTTPS, SSH, dan OSI layer. Lanjut tentang TCP/IP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. TCP/IP bertanggung jawab untuk mengatur mengirim data dalam bentuk paket-paket yang dapat diandalkan antara perangkat-perangkat terhubung dalam jaringan. TCP memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan dalam aturan yang tepat. IP adalah protokol yang digunakan untuk mengarahkan paket data melalui jaringan. IP memberikan alamat unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga paket data dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Berikut ini adalah lapisan-lapisan dari TCP/IP. Lapisan-lapisan TCP/IP yang pertama ada application layer. Lapisan ini paling atas yang berinteraksi dengan aplikasi pengguna, yang berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan komputer. Dengan adanya application layer ini, pengguna dapat menggunakan berbagai aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dalam jaringan, seperti menjelajahi web dan mengirim email, dan lain-lain. Yang kedua ada transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal dan terorganisir antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan. Ada dua, TCP dan UDP. TCP menjamin pengiriman data yang terurut dan bebas kesalahan. TCP memecah data menjadi segmen, melakukan pengecekan kesalahan, memastikan semua segmen diterima dengan urut oleh penerima. UDP menyediakan pengiriman data yang lebih sederhana dan cepat. UDP tidak menjamin pengiriman data yang terurut dan bebas kesalahan, sehingga UDP ini lebih cocok untuk aplikasi yang memprioritaskan kecepatan dibandingkan dengan kehandalan, seperti streaming video atau game online. Selanjutnya ada internet layer. Internet layer berfungsi untuk melakukan routing atau penentuan jalur terbaik dan addressing penyelamatan paket data antar jaringan. Protokol utama di lapisan ini adalah IP. IP menambah header yang berisi alamat sumber dan tujuan ke setiap paket data, sehingga paket tersebut dapat diarahkan ke penerima yang tepat melalui jaringan internet. Yang terakhir ada network access layer. Lapisan terbawah yang berinteraksi dengan lapisan fisik seperti kabel atau sinyal optik untuk transmisi data secara fisik. Protokol spesifik pada lapisan ini tergantung pada jenis media jaringan yang digunakan, misalnya Ethernet untuk jaringan kabel atau Wi-Fi untuk jaringan nirkabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Adi Chandra dari kelas 2A D4 Telkom. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan TCP/IP yang lebih spesifikasinya tentang keunggulan TCP/IP. TCP/IP maupun OSI layer juga merupakan
protokol standar yang mana untuk konektivitas antara sebuah software dengan internet maupun hardware dengan internet. Dan TCP/IP sangat ideal dalam menyatukan berbagai hardware dan software walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. TCP/IP pun sangat independen dari physical network hardware yang menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan berbagai macam network melalui internet, token ring, dial-up, dan media transmisi fisik lainnya. Pada skema TCP/IP ini dapat menghubungi alamat device-device yang lain, seluruh network, bahkan internet sekalipun. Dan TCP/IP pun merupakan high level protokol standar yang dapat melayani user secara luas. Jadi kebanyakan pada saat ini orang-orang menggunakan TCP/IP daripada OSI layer. Dan bisa dibilang bahwa OSI layer itu sudah tidak ada yang menggunakannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja TCP/IP. Dalam sebuah jaringan atau anggap dalam sebuah ruangan terdapat komputer 1 dan komputer 2. Dan untuk memindahkan antara kedua komputer tersebut, kita membutuhkan alamat tujuan atau biasa kita kenal dengan IP atau Internet Protocol. Dan perantara yang untuk memindahkan data tersebut. Biasanya itu menggunakan router ya. Dan internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Lalu sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP/IP. Gateway menerjemahkan protokol asli jaringan komputer tersebut menjadi TCP/IP dan sebaliknya. Deretan-deretan paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut router dipasang sebagai titik persimpangan antar jaringan dan memutuskan jalur mana yang paling efisien dan menjadi langkah berikut dari sebuah paket. Jadi anggaplah pada komputer 1 dan komputer 2 memiliki network ID yang sama dan host ID yang berbeda. Bisa dibilang bahwa komputer 1 dan komputer 2 itu dalam jaringan yang sama. Namun dalam membedakannya yaitu IP-nya yang bisa dibilang untuk alamatnya atau menandakan nama dari komputer tersebut. Dan pada alamat tersebut kita juga membutuhkan sebuah hardware yang disebut router yang berfungsi sebagai mengirimkan data. Mungkin router itu bisa dibilang sebagai kantor pos ya, untuk mengantarkan data dan bisa untuk menentukan jalur mana yang lebih ideal dalam mengirim data. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang data encapsulation. Sebenarnya pada TCP/IP itu hanya memiliki 5 layer. Ini merupakan lapisan OSI layer. Baik, kita anggap saja ini TCP layer yang memiliki 5. Pada 1, 2, 3 ini digabung saja. Pada di TCP/IP layer, kita memiliki sebuah data yang bisa di-encapsulation dan di-decapsulation. Anggap saja ini sebagai sender, sebagai transmitter, dan ini sebagai receiver sebuah data. Mungkin ini PC1 dan PC2. Pada PC1 itu, PC1 mengirimkan data pada application layer. Terdapat data yang akan dikirim, baik itu tulisan kah, suara, atau gambar, atau video, dan sebagainya. Pada tersebut terdapat pada application layer. Data tersebut terdapat pada application layer. Lalu dikirim
kepada transport layer, dan pada transport layer itu terdapat TCP atau UDP. Namun pada kali ini saya akan hanya menjelaskan tentang TCP, jadi kita akan menambahkan TCP saja. Lalu dikirim ke network. Pada lapisan network ini terdapat dua macam, yaitu IP dan router, yang merupakan alamat dari komputer dan untuk mengirimkan datanya. Setelah itu dikirimkan kepada data link. Pada data link ini terdapat dua data, yaitu data header dan data trailer. Data header biasanya terdapat pada awal dan data trailer terdapat pada akhir. Setelah itu menuju ke physical layer. Nah, pada physical layer ini biasanya data-data tersebut diubah menjadi biner. Diubah menjadi angka biner. Data yang dikirim tadi yang dari awal diubah menjadi biner agar dapat dikirim kepada receiver. Nah, setelah sender ini mengirim kepada receiver, pada lapisan physical layer dari bagian receiver, data physical tersebut dikirim ke data link. Dan data link tersebut juga mengirim kepada network layer. Pada saat dikirim ke network layer, data header dan data trailer itu akan dihapus dan meninggalkan sisanya. Begitupun seterusnya. Akan menuju ke transport layer dan akan menghapus IP dan router, lalu dikirim ke application layer. Pada application layer juga dihapus TCP-nya dan hanya meninggalkan data saja. Dan tersebut data yang awalnya menjadi biner diubah menjadi data yang semula, yang seperti dikirim pada PC tersebut. Itulah mungkin dalam encapsulation dan decapsulation. Mungkin segitu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Nawalandra dengan NIM 2211071005 akan menjelaskan tentang OSI layer dan 7 lapisan. Yang pertama itu OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapisan OSI atau OSI 7 layer model. OSI layer adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organisasi for Standardisasi ISO yaitu di Eropa pada tahun 1977. Fungsi utama dari OSI yaitu untuk memudahkan pembuatan PC, jaringan komputer, serta pengembangan software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. OSI model terbagi jadi dua, yaitu host layer dan media layer. Media layer yaitu host layer yaitu menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Yang kedua yaitu media layer untuk mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. 7 lapisan OSI. Yang pertama itu aplikasi layer. Sebagai interface user lingkungan, user biasa berinteraksi melalui suatu program aplikasi, software,
software. Contohnya yaitu pelayanan atau protokol email, file transfer, dan browsing. Yang kedua yaitu presentasi layar. Untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi pengirimannya atau sebaliknya. Berfungsi untuk mengatasi perbedaan format antar data, kompresi, dan enkripsi data. Contohnya yaitu ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, MPEG, T, dan PIC. Yang ketiga yaitu session layer. Berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi dan membangun dan memelihara dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contohnya yaitu X-Windows, SQL, RPC, dan NetBEUI. Penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Yang keempat yaitu transfer layer. Berfungsi untuk transfer handal data, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Paketisasi yaitu panjang paket, banyaknya paket, dan penyusunannya. Kapan paket tersebut dikirimkan. Yang kelima yaitu network layer. Untuk meneruskan paket-paket dari suatu node ke node lainnya dalam komputer. Fungsi utamanya yaitu pengendalian jalan routing. Contohnya yaitu IP dan ICMP. Yang keenam yaitu data link layer. Yaitu dengan menyajikan format fisik memandu untuk mengendalikan kesalahan, kontrol error, atau pengendalian arus data. Yang ketujuh yaitu physical layer. Pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit pembentukan data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk dilewati media transmisi tersebut. Dikenal dengan kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan OSI layer. Yang pertama yaitu memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama jaringan profesional. OSI layer membagi tugas-tugas jaringan ke dalam lapisan-lapisan logistik demi kemudahan dalam pemahaman. Selanjutnya, OSI layer memberikan keleluasan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda, lalu memudahkan dalam pemecahan masalah, mendorong standar interoperabilitas antar jaringan dan piranti. Selanjutnya, memberikan modularitas dalam fitur-fitur jaringan. Cara kerja OSI layer. Cara kerja OSI layer terjadi di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Maksudnya, data dari perangkat pengirim akan melewati layar atau lapisan 1 sampai 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layar yang sama, tetapi urutannya terbalik. Berikut langkah ketika OSI layer bekerja. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang diminta pengguna pada perangkat yang menerima data. Setelah itu, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Kemudian, akan dibuat sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Setelah itu, pengirim akan melakukan pemecahan data pada transport layer. Kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Lalu,
Network layer akan membuatkan alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan dengan benar. Setelah data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Kemudian, pada lapisan utama OSI layer, terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Setelah itu, proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer, hingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aranda Marsya Putra dengan NIM 2211-07-2009. Saya akan mempresentasikan tentang perbedaan OSI layer dan TCP/IP. OSI layer dengan TCP/IP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP/IP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer, yang memiliki keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan berbeda-beda pada tiap layernya. Lanjut, selain itu perbedaannya yaitu TCP/IP layer merupakan satu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan satu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Pada layer teratas yang digunakan OSI layer adalah application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer. Sedangkan TCP layer pada bagian teratasnya hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Semua standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer bisa didapatkan secara percuma atau gratis dari berbagai situs di internet, sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan kita harus membelinya di situs pada internet yang menyediakan standar tersebut. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.